Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah mengatur waktu hidup manusia dengan penuh hikmah, dan yang memanggil hamba-hambanya 5 kali dalam sehari untuk kembali mengingatnya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Sebagian orang berkata, di Al-Quran tidak disebutkan sholat 5 waktu secara rinci. Padahal jika kita membuka dan memahami Al-Quran dengan benar, kita akan mendapati bahwa seluruh waktu sholat wajib disebutkan, baik secara langsung maupun melalui isyarat yang sangat jelas, lalu dijelaskan secara sempurna oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Mari kita bahas satu persatu. Saudara-saudaraku, sholat subuh dijelaskan dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78, bahwa sholat harus ditegakkan dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dan juga disebutkan Quranul Fajr, yaitu bacaan sholat subuh. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa inilah keutamaan sholat subuh, karena dilakukan pada waktu pergantian malaikat malam dan siang. Selain itu, surah Hud ayat 114 juga menjelaskan sholat pada 2 ujung siang hari. Para ulama menafsirkan ujung siang yang pertama adalah waktu subuh. Kemudian, saudara-saudaraku, sholat zuhur dan asyar juga disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga seluruh sholat dan secara khusus menyebut sholat wusta. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa sholat wusta adalah sholat asyar, karena berada di tengah-tengah waktu sholat dan paling sering dilalaikan oleh manusia. Adapun waktu zuhur dan asyar juga dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 18, di mana Allah menyebut tasbih kepadanya di waktu siang dan sore hari. Para mufasir menjelaskan bahwa waktu siang merujuk pada zuhur, dan waktu sore merujuk pada asyar. Selain itu, dalam surah Hud ayat 114, 2 ujung siang hari ditafsirkan sebagai zuhur dan asyar, yaitu sholat yang dilakukan setelah matahari tergelincir dan sebelum masuk waktu malam. Saudara-saudaraku, selanjutnya adalah sholat maghrib. Dalam surah Ar-Rum ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertasbih kepadanya di waktu petang. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa waktu petang dimulai saat matahari terbenam, dan ini adalah waktu sholat maghrib. Hal ini juga diperkuat oleh surah Hud ayat 114, yang menyebutkan sholat pada bagian awal malam. Bagian awal malam menurut para ulama adalah waktu maghrib. Kemudian, saudara-saudaraku, sholat isya juga dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah menyebut sholat sampai ghasaqil lail, yaitu gelapnya malam. Para ulama sepakat bahwa ini merujuk pada sholat isya. Selain itu, surah An-Nur ayat 58 secara tegas menyebut waktu isya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 3 waktu aurat, salah satunya adalah setelah sholat isya. Ini adalah dalil yang sangat kuat bahwa sholat isya dikenal dan diwajibkan sejak Al-Quran diturunkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Jika kita rangkum, maka Al-Quran telah menjelaskan. Subuh surah Al-Isra ayat 78, surah Hud ayat 114. Zuhur surah Hud ayat 114, surah Ar-Rum ayat 18. Asyar surah Al-Baqarah ayat 238, surah Ar-Rum ayat 18. Maghrib surah Ar-Rum ayat 17, surah Hud ayat 114. Isya surah Al-Isra ayat 78, surah An-Nur ayat 58. Semua ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu bukan buatan manusia, bukan tradisi, tetapi perintah langsung dari Allah, yang kemudian dijelaskan tata caranya oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis ini menjelaskan bahwa Al-Quran memberi perintah dan waktu, sementara sunnah Nabi menjelaskan jumlah rakaat dan tata caranya. Saudara-saudaraku, jika Allah sudah menyebut waktu-waktu sholat dalam Al-Quran, lalu Rasulullah mencontohkannya dengan sempurna, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meremehkan sholat. Jangan sampai hidup kita diatur oleh jam kerja, jam istirahat, dan jam hiburan, tetapi tidak diatur oleh waktu sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang menjaga sholat tepat waktu, mencintai sholat, dan menjadikan sholat sebagai penopang hidup kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.